بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan memuji kepada Allah yang pada kesempatan kali ini kembali memberikan taufiknya untuk dapat melanjutkan kajian bersama secara online syarah kitab Ushul Sunnah lil Imam Abi Bakar Abdullah ibn Zubair al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan sebelumnya khusus membahas tentang sifatul yad, sifat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari sifat-sifat yang oleh Al-Imam Al-Humaydi disebutkan secara spesifik dalam kitab beliau ini. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah tentang sifatul istiwa, bersemayamnya atau istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Ini pembahasan yang secara spesifik juga disebutkan walaupun singkat oleh Al-Imam Al-Humaydi dalam buku beliau ini. Saya kembali membaca secara cepat dari paragraf yang Al-Imam Al-Humaydi sebutkan setelah membahas beberapa pembahasan sebelumnya. Di antaranya adalah tentang al-iqraru bir-ru'ya ba'dal maut. Beliau kemudian melanjutkan وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ini paragraf yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaydi dalam pembahasan dua sifat ini, yaitu sifatul yad, tangan Allah, dan sifatul istiwa, istiwaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita yang lalu tentang sifatul yad. Kali ini kita lebih fokus pada sifat yang kedua, yaitu sifatul istiwa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatul istiwa ini diantara pembahasan yang cukup urgen dan penting untuk dikaji dan dipahami secara baik oleh setiap muslim berdasarkan pemahaman salafus saleh, pemahaman aqidah ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan ini menjadi urgen karena beberapa hal. Yang pertama, bahwa sifat ini termasuk salah satu di antara sifat yang sejak awal atau di masa-masa awal keislaman, bahkan di awal abad kedua Hijriyah, masih di masa tabi'in, itu sudah ada penyimpangan dari kalangan umat ini dalam pembahasan tentang sifat ini secara khusus, terutama dimotori oleh Al-Ja'ad bin Dirham yang merupakan guru daripada Jaham bin Safwan. Jadi masih di
awal abad kedua Hijriah. Ini sudah ada yang menyimpang di situ. Ini pula lah yang nampaknya menjadi salah satu sebab bagi Al-Imamul Humaidi yang hidup di abad kedua Hijriah menyebutkannya secara khusus dalam kitab beliau ini, kitab Ushulus Sunnah ini, sehingga menjadi satu tema di dalam pembahasan kitab beliau yang simple ini atau yang singkat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sangat banyak di kalangan salafus saleh yang turut berbicara dan memiliki aqwal yang ma'thurah dari mereka tentang sifat istiwa ini. Ini karena dilatari oleh penyimpangan yang ada sejak masa itu pula. Sehingga ini menjadi urgen bagi kita untuk juga paham dan mengerti tentang sifat ini secara lebih spesifik. Kemudian yang lain bahkan dalam perjalanan selanjutnya hampir setiap firqah, setiap ta'ifah, setiap kelompok dari kalangan umat ini memiliki pendapat tersendiri terkait dengan pembahasan ini. Tetapi tentu karena waktu sangat membatasi kita akan lebih fokus tentang membahas tentang sifat ini dengan pandangan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang harus dipahami dan ditekankan di sini bahwa sifat istiwa Allah di atas arasy ini disebutkan di dalam Al-Quran pada 7 ayat atau di 7 tempat. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ini mohon dicatat kalau perlu untuk bisa merujuk kembali. Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang kedua di surah Yunus ayat 3. Kemudian yang ketiga di surah Ar-Ra'd ayat 2. Kemudian di tempat yang keempat di dalam surah Taha ayat 5. Dan yang kelima adalah di surah Al-Furqan ayat 59. Lalu yang keenam adalah di surah As-Sajdah ayat yang keempat. Dan yang ketujuh adalah terdapat di surah Al-Hadid ayat yang keempat. Di ayat-ayat yang di tempat-tempat yang disebutkan tadi ini, kita melihat bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang istiwa Allah di atas arasy itu selalu paralel dengan huruf jar ala. Ini yang perlu ditekankan juga di sini ya. Selain bahwa di 7 tempat tersebut Allah menyebutkan tentang istiwanya di atas arasy. Dan yang pokok di sini untuk pembahasan kita nanti selanjutnya adalah bahwa di 7 tempat ini semuanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau memparalelkan istiwa ini dengan huruf jar ala. Baik, secara cepat ya, kita kembali ke ayat-ayat yang disebutkan tadi tempatnya. Yang pertama surah Al-A'raf. Ini berarti bahwa di urutan pertama ini disebutkan di sini. Ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Syahidnya di sini, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Teks yang sama disebutkan di ayat yang ketiga dari surah Yunus. "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Tsumma istawa 'alal 'arsy. Jadi di 2 tempat ini istawa 'alal 'arsy. Yang ketiga di surah Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amalin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian yang keempat ayat yang masyhur sekali surah Taha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian yang kelima di surah Al-Furqan ayat 59, Tsumma istawa 'alal 'arsyir rahman. Tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahman. Kemudian yang keenam surah ya As-Sajdah ayat yang keempat,
alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian yang terakhir di surah Al-Hadid ayat yang keempat, Allah berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Jadi di 7 tempat ini istawa selalu paralel dengan huruf jar ala. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan tentang hakikatul arsy. Apa hakikat daripada arsy ini? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arsy ini adalah tentu salah satu di antara makhluk Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan setelah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara sekian makhluknya. Lalu Allah bersemayam di atasnya. Maknanya oleh para ahli bahasa dan dari kalangan salaf menafsirkan al-arsy ini adalah sarirun azim khalaqahu Allah taala wastawa alaihi wa ala uluwan yaliqu bi jalalihi subhanahu. Jadi dia adalah tempat yang agung, ya, sarir. Kalau dalam arti bahasanya ke dalam bahasa Indonesia, sarir ini biasanya diartikan dengan tempat tidur. Namun tentu bukan tempat tidur yang dimaksudkan dalam makna dalam bahasa kita. Jadi sarirun azim adalah sarir yang agung yang Allah ciptakan, lalu Allah bersemayam istawa di atasnya dan berada di atasnya dengan uluan yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, ketinggian yang layak bagi Allah semata. Jadi yang terpenting dari sini bahwa al-arsy ini diartikan sebagai as-sarirul azim. Dia adalah tempat yang agung, yang besar, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang amat besar. Di dalam beberapa hadis atau di dalam nas-nas yang ada disebutkan tentang sifat daripada arsy ini. Yang pertama bahwa arsy ini memiliki beberapa tiang. Jadi memiliki tiang yang menyanggah arsy. Ya, di antaranya disebutkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ketika menyertai Musa dalam salah satu proses di saat beliau Isra, فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ. Lalu tiba-tiba saya bersama Musa memegang salah satu di antara tiang-tiang penyangga arsy. Jadi disebutkan di sini bahwa arsy memiliki penyangga. Kemudian yang kedua bahwa arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Ya, ciptaan Allah yang tertinggi. Dalam hadis Al-Awalim yang cukup panjang disebutkan bahwa di atasnya langit yang ketujuh ada lautan yang sangat luas dan sangat dalam. Lalu di atasnya lah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan di atasnya arsy Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Jadi arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Tidak ada lagi ciptaan Allah yang lebih tinggi daripada arsy. Lalu disebutkan dalam riwayat yang lain atau di dalam riwayat hadis tersebut bahwa salah satu di antara perawi hadis mengatakan dan mengomentari bahwa arsy ini ibaratnya seperti kuba daripada alam semesta ini. Ubah daripada semua makhluk ciptaan Allah, karena dia adalah posisinya paling atas dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala berada di bawahnya, maka dia ibaratnya seperti kubah bagi makhluk tersebut. Kemudian yang lain bahwa makhluk ini sangat besar, sangat agung, sangat luas dan besar, ya. Disebutkan oleh Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah taala bahwa al-arsyu masiratu 50,000 sanah, dari jarak
posisinya, jaraknya, lebarnya membutuhkan perjalanan sampai 50.000 tahun lamanya untuk bisa sampai ke ujung sebelahnya. Kemudian arsy ini memiliki bayang-bayang, ya, memiliki bayang-bayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali fi dhilli arsy yawma la dhilla illa dhillu. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam naungan arsy pada saat tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sifat yang lain tentang arsy ini disebutkan bahwa dia bisa bergoyang, bisa bergetar, ya, sebagaimana disebutkan ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihtazza biha arsyur rahman. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala, arsy ar-Rahman itu bergetar di saat jenazah beliau, kemudian di saat beliau wafat dan ruhnya diangkat ke langit. Kemudian yang berikutnya, bahwa arsy ini dikelilingi oleh para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian juga di beberapa ayat atau di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa arsy ini dipikul oleh 8 malaikat atau kelompok malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, ini tentang beberapa penjelasan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik ayat Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara simpel dan secara singkat berkaitan dengan arsy, ya, bahwa arsy ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling atas, yang paling tinggi. Dan di atasnya lah Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Ya, tentu istiwa yang hanya layak dan cocok dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang arsy secara spesifik dan secara simpel dan singkat. Tentu pembahasannya cukup panjang dan detail sampai beberapa di antara ulama menulis secara spesifik buku tentang al-arsy ini, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan al-istiwa. Ya, makna istiwa. Istiwa dalam Al-Quran dan dalam bahasa ini memiliki beberapa kemungkinan makna. Dan kemungkinan makna ini hanya dapat ditentukan maknanya yang tepat dan pasti ketika melihat konteksnya. Dan sejauh mana kata istiwa ini diparalelkan dengan huruf yang dapat menjadi paralel bagi kata istiwa ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata istiwa atau istawa atau istiwa dalam bentuk masdarnya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan konteks penyebutannya. Yang pertama disebutkan secara mutlak. Ya, istawa tanpa ada diiringi dengan kata penghubung atau kata yang dapat dijadikan sebagai paralel bagi kata tersebut. Jadi dikatakan saja misalkan istawa. Ya. Ini maknanya berbeda ketika istawa itu dihubungkan dengan salah satu di antara kata hubung atau yang diparalelkan dengan salah satu di antara kata hubung tadi. Nah, istawa ketika disebutkan secara mutlak seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam surah Al-Qasas ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Ini disebutkan di sini wastawa secara mutlak tanpa diparalelkan dengan salah satu di antara kata hubung. Ya. Jadi walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma.
Di sini atainahu hukma istawa disebutkan secara mutlak. Begitu juga misalkan ketika dalam salat berjamaah, ya ketika kita ikut salat berjamaah, lazimnya atau umumnya imam salat itu mengatakan ketika sebelum bertakbir meminta kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf, dikatakan istau wa atadilu. Istau. Ya, jadi ini adalah disebutkan secara mutlak tanpa dibarengi dengan kata hubung. Maka kata istawa dalam kondisi seperti ini disebutkan secara mutlak, maknanya adalah al-kamalu wat tamam. Jadi bermakna sempurna, ya, lengkap, sempurna, atau lurus. Ini secara bahasa, bahwa kata istawa ketika disebutkan secara mutlak tanpa dibarengi dengan kata hubung bermakna al-kamalu wat tamam, sempurna dan lengkap. Baik, ini yang pertama. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kata istawa ini dihubungkan atau diparalelkan dengan salah satu di antara kata hubung yang lazim menyertainya atau yang umumnya menyertai kata istawa. Ini akan berbeda maknanya dengan ketika kata istawa tadi disebutkan secara mutlak. Kalau disebutkan secara mutlak tanpa dibarengi dengan kata hubung, maka maknanya adalah al-kamalu wat tamam, juga kadang-kadang bisa bermakna al-ulu. Baik. Nah, kembali kepada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah kata istawa ini diparalelkan dengan kata hubung. Dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab, kata hubung yang sering menyertai atau yang sering diparalelkan dengan kata istawa ini ada 3. Yang pertama adalah kata hubung ila, yaitu harfu jar ila. Yang kedua adalah harful atf, huruf ataf, yaitu waw, yakni al-wa, waw. Ya, jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini yang lebih spesifik berkaitan dengan sifatul istiwa Allah Subhanahu wa taala, adalah istawa dihubungkan atau diparalelkan dengan kata hubung huruf jar ala. Huruf jar ala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi yang kedua. Kondisi di mana kata istawa ini diparalelkan dengan salah satu di antara kata hubung dari yang 3 kata hubung yang lazim menyertai kata istawa di dalam Al-Quran dan di dalam bahasa Arab. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kata istawa yang diparalelkan dan dihubungkan dengan huruf jar ila ini disebutkan di 2 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-29, dan yang kedua di surah Fussilat ayat 11. Di kedua tempat ini, kata istawa diparalelkan atau dihubungkan dengan kata hubung huruf jar ila. Dalam Al-Baqarah disebutkan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini dikatakan thumma istawa ila as-sama'. Jadi istawa ila. Ini yang pertama. Yang kedua di surah Fussilat juga sama. Ini thumma istawa ila as-sama'. Surah Fussilat ayat ke-11. Nah, di 2 tempat ini kata istawa diparalelkan dihubungkan dengan huruf jar ila. Dalam hal ini ketika huruf kata istawa dihubungkan dengan huruf jar ila oleh para mufassirin di kalangan salaf, pun berbeda tentang penafsiran mereka. Sebagian menafsirkan istawa
ila di sini adalah bermakna al-ulu wal irtifa, yakni meninggi atau tinggi dan meninggi atau naik. Ini makna yang pertama disebutkan oleh para mufassirin di kalangan salaf bahwa makna istawa di sini, istawa ila, artinya meninggi atau naik dan berada di tempat yang tinggi. Yang kedua, makna yang kedua yang disebutkan oleh para salaf adalah al-qasdu wal amdu, ay annahu qasada ila as-sama wa amida ilaiha. yakni sengaja menuju, ya, sengaja dan menuju ke langit. Jadi ini artinya bahwa ketika salaf menafsirkan thumma stawa ila sama, artinya menuju ke langit, walaupun tentu makna as-sama sendiri diartikan sebagai tempat yang tinggi, maka ini akan sangat paralel atau sangat connect dengan makna yang pertama. Yang inti dari sini bahwa salaf menafsirkan dengan kedua tafsiran ini. Jadi as-sama ila istawa ila sama ditafsirkan oleh para salaf dengan salah satu di antara dua tafsiran tadi, walaupun kedua-duanya bisa connect ketika dikatakan misalkan dengan penafsiran yang kedua adalah al-qasdu wal amdu, ay annahu qasada ila as-sama'i wa amida ilaiha, yakni menuju atau sengaja menuju ke langit. Dan langit secara bahasa juga bermakna sesuatu yang berada di atas. Jadi juga akan connect dengan makna yang pertama yang dikemukakan oleh para salaf, yaitu al-ulu wal irtifa. Makna yang kedua ini diterjih oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, begitu juga kalau di kalangan kontemporer adalah Syekh As-Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Jadi ini yang pertama, ketika lafaz istawa diparalelkan dengan huruf jar ilah, di mana disebutkan di dua tempat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah dan surah Fussilat. Oleh salaf berbeda penafsirannya, walaupun tentu penafsiran yang kita sebutkan tadi juga connect antara satu dengan yang lain, yaitu al-ulu wal irtifa atau al-qasdu ila sama. Disebutkan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad, ini tentu kita kenal dalam pelajaran bahasa, ahli bahasa. Beliau adalah salah seorang di antara ahli bahasa, ahli nahwu. Beliau mengatakan bahwa pernah berkunjung ke Abu Rabi al-Arabi yang dikenal sebagai Ibnul Arabi, juga salah seorang ahli bahasa. Sedang Ibnul Arabi ini berada di atas rumahnya, berada di tempat di loteng rumahnya gitu. Lalu Ibnul Arabi mengatakan kepada yang datang, mengatakan istau. Faqala lana Arabiyun. Jadi Al-Khalil mengatakan waktu itu beliau awalnya kurang paham. Beliau bersama teman-temannya yang datang kurang paham apa maksud daripada Ibnul Arabi tadi ketika mengatakan istau, hingga dikatakan kepada mereka bahwa innahu amarakum bis-su'udi ilaihi. Yani Ibnul Arabi ini mengharapkan kalian kemudian naik ke tempatnya di atas rumahnya. Jadi disuruh naik ke rumahnya. Thumma qala al-Khalil wa huwa ma'na qawlihi ta'ala thumma istawa ila as-sama'. Ini adalah makna yang terkandung dalam firman Allah thumma istawa ila as-sama'. Jadi Al-Khalil menghubungkan makna yang dipahami oleh beliau dari Ibnul Arabi tadi, sebagai dua-duanya adalah ahli bahasa, mengatakan bahwa istawa ila as-sama', yakni naik ke atas, ya, naik ke atas langit. Baik, kesimpulannya bahwa ini adalah makna daripada kata istawa ketika diparalelkan dengan huruf jar ilah, atau dihubungkan dengan kata hubung ilah, huruf yang merupakan huruf jar, bermakna irtafa'a al-ulu wal irtifa, atau al-qasdu
wa al-amdu. Jadi sengaja menuju. Jadi sengaja menuju. Yang kedua, kata istawa diparalelkan atau dihubungkan dengan huruf atof. Waw atof biasanya dikenal dengan waw atof. Jadi ketika kata istawa ini dihubungkan dengan huruf atof berupa waw. Seperti misalkan ketika dikatakan istawa Umar wa Amru, atau istawa Zaidun wa Umar. Jadi istawa Zaidun wa. Di sini ada kata wa. Istawa Zaidun wa Umar. Istawa dihubungkan dengan tadi huruf atof berupa waw. Ya, atau misalkan istawal ma'u wal khashab. Jadi kata istawa ini diparalelkan atau dihubungkan dengan huruf atof berupa huruf waw. Makna istawa di sini, istawa ketika diparalelkan dan dihubungkan dengan huruf atof waw, itu bermakna sama antara satu dengan yang lain. Jadi al-musawah. Hanya saja kata ini, kata istawa di dalam Al-Quran tidak kita temukan diparalelkan dengan huruf atof waw tadi. Hanya dalam penggunaan bahasa Arab semata. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun dalam bahasa Arab ketika istawa ini diartikan dan diparalelkan dengan waw atof tadi, maka maknanya adalah bermakna sama antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika dikatakan misalkan istawa Zaidun wa Umar, itu bermakna bahwa Zaid dan Umar sama. yakni Zaid sama dengan Umar. Atau misalkan ketika dikatakan istawal ma'u wal khashab, bahwa air dan dan kayu itu sama dalam sifat tertentu, ya. Tentu saja maksudnya seperti itu. Jadi al-musawah wal musyabahah. Nanti akan disebutkan dalam konteks yang lain tentang hal tersebut. Jadi ini sudah dua kondisi di mana huruf kata istawa ini disebutkan secara muqayyad, secara terikat dan diparalelkan dengan salah satu di antara kata yang dapat dijadikan sebagai kata hubung tadi. Kata hubung yang pertama adalah huruf jar ila, kata hubung yang kedua adalah wawul atof, ya, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah istawa dihubungkan dengan kata hubung berupa huruf jar ala. Huruf jar ala. Nah, ini sekali lagi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa di 7 tempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata istawa alal arsh ini, istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu selalu paralel dengan huruf jar ala, atau dihubungkan dengan kata hubung berupa huruf jar ala di 7 tempat yang tadi disebutkan di awal. Nah, ini menarik untuk selalu dikaji ketika membaca ayat-ayat tadi. Baik ketika membaca surah Al-A'raf ayat 54, kemudian Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Thaha ayat 5, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4. Ini semua kalau kita amati dan perhatikan, istawa di situ diparalelkan dengan huruf jar ala. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan, dan sekaligus ini menjadi satu prinsip di dalam memahami makna istawa yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika kata istawa ini diparalelkan dengan huruf jar ala, itu bermakna, semuanya bermakna
bermakna al-ulu wal irtifa, yakni tinggi, berada di atas. Jadi berada di atas, tinggi di atas arash, atau berada di atasnya arash. Jadi ketika membaca ayat-ayat tadi, bahkan ayat yang lain pun yang tidak berkenaan dengan arash Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bahasa ketika dihubungkan dengan huruf jar ala, itu bermakna al-ulu wal irtifa, atau berada di atasnya. Misalkan ya selain kata istawa atas arash ini dihubungkan dengan arash, misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan litastawu ala zuhurihi, agar kalian dapat berada di atas punggungnya. Jadi di atas punggung, yakni punggung tunggangan. Jadi litastawu ala zuhuri. Istawa ala di sini juga bermakna al-ulu wal irtifa. Begitu juga di surah Hud ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wastawat 'alal judi, yakni berada di atas perahu atau di atas kapal. Jadi istawa 'ala, sekalipun dia tidak berhubungan dengan arash, ketika dikatakan istawa 'ala selalu bermakna al-ulu wal irtifa. Contohnya tadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 dan surah Hud ayat 44. Di surah Az-Zukhruf dikatakan litastawu ala zuhurihi. Litastawu ala zuhurihi. Dalam surah Hud dikatakan wastawat alal judi. Wastawat alal judi. Jadi ala juga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dirinya, tentang zatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atasnya arash, sama juga menggunakan di 7 tempat tadi, menggunakan atau memparalelkan kata istawa dengan kata hubung ala berupa huruf jar, dan ini bermakna al-ulu wal irtifa dalam 7 tempat tadi. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita dan para salaf, dan para ahli bahasa pun yang benar-benar ahli dalam bahasa menyebutkan hal tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Arsh, dikatakan bahwa Al-Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Ishaq Al-Qadi, beliau mengatakan sami'tu Abul Abbas Sa'lab. Ini juga salah seorang ahli bahasa. Imam Sa'lab mengatakan yaqulu fi qawlihi ta'ala istawa 'alal arsh, dalam surah Al-A'raf ayat 54 tadi. Beliau menyebutkan di sini, coba perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, saya akan bacakan makna istawa yang beliau kemukakan. Beliau merangkum semua makna istawa pada kondisi di mana kata istawa tadi disebutkan secara mutlak tanpa diikat dengan kata hubung atau diparalelkan dengan kata hubung, dan di saat dihubungkan dengan kata hubung. Beliau mengatakan di dalam firman Allah istawa 'alal arsh, istawa yakni istawa ala yakni ala, istawa ala yakni ala, wastawa al-wajhu ittasala, wastawa al-qamaru intala'a, wastawa Zubairun wa Umar wastawa Zaidun wa Umar tashabaha, wastawa ila as-samai aqbala. Hadha alladhi na'rifu min kalamil Arab. Kata Sa'lab, hadha alladhi na'rifu min kalamil Arab. Saya ulangi, beliau katakan istawa ala yakni ala. Jadi istawa ala, beliau mengatakan artinya berada di tempat yang tinggi atau di atas tempat yang tinggi. Wastawal wajhu ay ittasala. Kemudian wastawal qamaru imtala'a. Wastawa Zaidun wa Umar tashabaha. Jadi ketika dikatakan wastawa Zaidun wa Umar, ini tadi salah satu di antara kata hubung yang dipakai menghubungkan
dengan dalam menggunakan kata istawa adalah harf ataf, waw ataf. Wastawa Zaidun wa Umar, beliau artikan tasyabaha, jadi serupa atau sama antara Zaid dan Umar. Wastawa ila sama, wastawa ila sama bermakna aqbala, artinya menuju. Hadzal ladzi na'rifu min kalamil Arab. Ini begitu kata Al-Imam Sa'lab, salah satu di antara ahli bahasa yang dikenal dalam disiplin ilmu bahasa Arab. Jadi kata istawa memiliki beberapa kemungkinan makna, tergantung pada konteks kata tersebut disebutkan dan tergantung variabelnya. Ketika disebutkan secara mutlak tanpa ada kata hubung yang menyertainya, dan ketika dihubungkan dengan atau diparalelkan dengan salah satu di antara kata hubung, yang dalam hal ini ada salah satu di antara tiga kemungkinan kata hubung yang dipakai. Boleh jadi menggunakan kata ila seperti di dua tempat dalam Al-Quran, atau menggunakan huruf ataf waw, walaupun ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kata hubung dengan menggunakan huruf jar ala. Baik. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lakai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa Daud ibnu Ali Al-Zahiri, nampaknya seperti itu, beliau mengatakan kunna inda Ibn al-Arabi, kami dulu bersama dengan Ibn al-Arabi yang tadi juga disebutkan kisahnya. Fa'atahu rajul, maka datanglah seseorang lalu mengatakan kepadanya, ma makna qawlihi 'alal arsy istawa, yang dalam surah Thaha ayat 5. Faqal, yani qala Ibn al-Arabi, huwa ala arsyihi kama akhbar. Allah, yakni dia Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya arasy sebagaimana Allah beritakan, informasikan. Faqala ya Aba Abdillah. Orang tadi protes kepada Ibn al-Arabi. Ya Aba Abdillah. Kunyanya ya Aba Abdillah. Innama ma'nahu istawla. Maknanya adalah menguasai atau istawla, menguasai. Lalu Ibn al-Arabi menjawab dan membentaknya, uskut, diam. Ini beliau bentak seperti itu karena beliau tidak setuju dan beliau salahkan. Uskut. La yuqalu istawla ala syai'i hatta yakuna lahu mubaddun. Fa idza ghalaba ahaduhuma qila istawla. Ibn al-Arabi mengatakan bahwa kata istawla itu tidak dipakai kecuali istawla. Maaf. Kata istawla ala syai', istawla ala syai' bermakna menguasai sesuatu, itu tidak dipakai kecuali jika ada dua pesaing yang bersaing di atas untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Lalu salah satunya berhasil menguasai atas lawannya. Di saat itu baru kemudian kata istawla ala itu dapat digunakan. Tetapi kalau tidak seperti itu, maka istawa atau istawla tidak digunakan seperti itu. Karena itu beliau dalam kisah ini kemudian membentak dan menyalahkan orang yang datang tadi bertanya kepadanya dan mengatakan bahwa istawa atau alal arsy istawa di sini artinya istawla alaihi, artinya menguasai arasy. Beliau salahkan karena secara bahasa itu tidak connect dan tidak benar, karena istaulah hanya digunakan ketika ada dua orang atau dua pihak yang bersengketa atas sesuatu lalu salah satunya berhasil menguasainya, maka itu baru dikatakan istaulah alaih. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari semua ini bahwa kata istawa 'alal arsy, yaitu ar-rahmanu 'alal arsy, misalkan ar-rahmanu 'alal arsy istawa, misalkan ini maknanya dalam pandangan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau tinggal di atasnya arsy.
di atasnya arasy dengan makna yang kita sebutkan tadi, karena makna yang benar ketika kata arasy ini, kata istawa ini diparalelkan dengan salah satu di antara kata hubung berupa huruf ala, maka tidak memiliki kemungkinan makna selain daripada makna al-ulu wa al-irtifa. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, Allah Subhanahu wa taala tinggal di atasnya arasy, ay annahu fa'ala fi'lan qama bidzatihi subhanahu wa ta'ala muta'alliqun bil arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan satu perbuatan, yaitu perbuatan tinggal di atasnya arasy. Wa anna hadzal fi'l kana ba'da khalqis samawati wal ardh. Allah melakukan itu setelah menciptakan langit dan bumi. Itu artinya bahwa sifatil istiwa ini adalah sifat fi'il yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ya pada dirinya. Dan yang kedua, bahwa sifatul istiwa ini dari sisi pendalilannya, dari sisi hujjahnya, dalilnya adalah sifatun khabariyah. Karena ini kita tidak mengetahui tentang di mana posisinya Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah Allah mengabarkan tentang dirinya di mana berada. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah berada di atasnya arasy. Ya, dan kita tidak bisa meraba dan tidak bisa berspekulasi di mana Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dengan data yang valid berupa berita yang Allah sebutkan tentang beristiwanya di atas arasy. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sifat ini, bahwa ini adalah sifatun fi'liyah dan bukan sifatun qadimah, karena Allah mensifatinya setelah Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana di ayat-ayat yang disebutkan tadi, ya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari tadi. Nah, ini berkaitan tentang mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifatul istiwa, bahwa Allah benar-benar berada di atasnya arasy, bersemayam di atasnya arasy, walaupun tentu bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tinggal di sana, kita tidak memiliki data dan informasi yang pasti berkenaan dengan itu, karena Allah tidak menyebutkannya kepada kita. Allah hanya menyebutkan istawa 'alal arsy atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Yang pasti bahwa Allah seperti di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala bersemayam, dan kita tahu bahwa arasy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Tidak ada lagi ciptaan di atasnya. Nah, ini tentu paralel dengan sifatul ulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang paling tinggi. Jadi kalau makhluk Allah yang tertinggi adalah arasy dan di atasnya lah Allah Subhanahu wa taala bersemayam, maka ini connect antara sifatul istiwa dengan sifatul ulu yang juga disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah berlewat atau sudah habis, dan pembahasan tentang ini juga intinya sudah cukup, ya, berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan meneguhkan keimanan dan akidah kita, termasuk dalam pembahasan yang kita bahas kali ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.